Pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Silaturahmi. Quran Surat At-Tin. Quran Surat An-Nisa ayat 1 dan hadis tentang silaturahmi. Kelas 4 semester 2 bersama Bapak Nedel Aspikal SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik kepada Anda semua, sebelum kita melanjutkan pembelajaran ini, terlebih dahulu kita berdoa. Doa sebelum belajar, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke, seperti biasa, sebelum kita melanjutkan PBN, kita murojaah terlebih dahulu sebagai melanjutkan program tahfiz sekolah kita. Silakan Anda ikuti bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukazzibuka ba'du biddin. Alaysallahu biahkamil hakimin. Shadaqallahul azim. Untuk menanamkan rasa cinta kepada tanah air, marilah kita menyanyikan salah satu lagu wajib. Oke, ikuti bersama-sama ya. 1, 2, 3. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur permai dikata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah ku rasa senang. Tanahku tak ku lupakan, engkau ku banggakan. Pertanyaan pemantik. Setelah Ananda melaksanakan sholat Idul Fitri atau Idul Adha, apa yang Ananda lakukan dengan keluarga atau famili Ananda, baik yang dekat maupun yang jauh? Tahukah Ananda itu apa namanya? Adapun tujuan pembelajaran yang hendak dicapai melalui materi silaturahmi ini adalah: 1. Membaca Al-Quran Surah At-Tin, Quran Surah An-Nisa ayat 1 dan hadis tentang silaturahmi. 2. Menulis Quran Surah At-Tin, Quran Surah An-Nisa ayat 1 dan hadis tentang silaturahmi. 3. Menjelaskan pesan pokok Quran Surat At-Tin, Quran Surah An-Nisa ayat 1 dan hadis tentang silaturahmi. 4.
menghafal Quran Surah At-Tin, Quran Surah An-Nisa ayat 1 dan hadis tentang silaturahmi. 5. Mengetahui dan memahami hukum bacaan nun sukun dan tanwin dan serta dapat menerapkannya ketika membaca Al-Quran. Pendalaman materi. Mari kita lihat bersama-sama Quran Surah At-Tin dan artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wattini wazaitun, demi buah tin dan zaitun. Waturi sinin, demi gunung Sinai. Wahazal baladil amin, demi negeri Mekah yang aman ini. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami benar-benar telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan ia ke tempat yang serendah-rendahnya. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka merekalah akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Maka apa alasanmu, wahai orang kafir, mendustakan hari pembalasan setelah adanya bukti itu? Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hakim yang paling adil? Quran Surah At-Tin ayat 1 sampai 8. Adapun pesan pokok Al-Quran Surah At-Tin adalah: 1. Manusia diciptakan dalam bentuk sebaik-baiknya. 2. Yang menjadi pokok kemuliaan seseorang adalah iman, takwa, dan amalnya. 3. Sebaik-baik manusia adalah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melakukan kebaikan. 4. Sejelek-jelek manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendustakan hari kiamat. Cara mengamalkan Al-Quran Surah At-Tin adalah: 1. Berusaha untuk meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbuat kebaikan seperti sholat, puasa, dan ibadah lainnya. 2. Menjaga kesehatan sebagai bentuk mensyukuri dari bentuk fisik yang sempurna. 3. Meyakini adanya hari akhir atau kiamat. Yang keempat, selalu melakukan amal kebaikan. Quran Surah An-Nisa ayat ke-1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Yang artinya, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu, yaitu Adam, dan Dia menciptakan darinya pasangannya, yaitu Hawa. Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Quran Surah An-Nisa ayat ke-1. Adapun pesan pokok Quran Surah An-Nisa ayat ke-1 adalah: 1.
Manusia diciptakan dari seorang laki-laki dan perempuan. 2. Allah menciptakan Hawa dari tulang rusuk Nabi Adam alaihissalam. 3. Allah memerintahkan menjaga hubungan silaturahmi. 4. Perintah selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mengamalkan Quran Surah An-Nisa ayat ke-1 adalah 1. Selalu mensyukuri kehidupan yang diberi. 2. Saling berkunjung ke rumah saudara atau teman untuk bersilaturahmi. 3. Menjaga hubungan baik dengan saudara dan kerabat. 4. Selalu mengerjakan kebaikan dan menjauhi maksiat. Hadis tentang silaturahmi. Man sarahu ayyubsata lahu fi rizqi wa yunsa'alahu fi asari falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin dilapangkan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Isi pokok hadis. 1. Silaturahmi sebagai tanda iman seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Mempererat tali persaudaraan. 3. Mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara mengamalkan hadis ini antara lain adalah 1. Mengunjungi saudara atau teman dengan niat silaturahmi. 2. Tidak ikut campur urusan pribadi saudara atau teman. 3. Menjaga sikap dan ucapan ketika bersilaturahmi. 4. Bersilaturahmi pada saat yang tepat. Ilmu tajwid. Di antaranya, 1 adalah izhar, yaitu menjelaskan bacaan. Syarat, apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf izhar. Huruf izhar ada 6, yaitu alif, ha, ain, kha, ghain, ha. Contoh, min khairin. Nun bertemu dengan kha. Yang kedua, idgham. Idgham memasukkan huruf yang satu ke huruf yang lain. Syarat, apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf idgham. Idgham terbagi 2. Idgham bila gunnah, hurufnya 2, lam, ro. Yang kedua, idgham bi gunnah, hurufnya ada 4, ya, waw, mim, nun. Nun sukun bertemu dengan salah satu huruf-huruf tersebut, maka hukum bacaannya adalah lebur. Contoh, famay ya'mal, nun bertemu dengan ya. Aisyatir ro, tanwin bertemu dengan ro. Kemudian ikhfa, mendengungkan bunyi bacaan. Syarat, apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ikhfa. Huruf ikhfa ada 15. Ta, sa, jin, dal, zal. Zai, sin, shin, sod, dot. To, zo, fa, ko, kaf. Contoh, bima unzi la ilaika, nun sukun bertemu dengan huruf zai. Kemudian iklab, yaitu membaca huruf nun menjadi bunyi mim. Syarat, apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf iklab. Huruf iklab itu ada 1, ba. Contoh, wa anta hillum biha, lumbi. Tanwin bertemu dengan huruf ba. Kesimpulan, silaturahmi adalah mempererat hubungan antara kita sesama manusia, baik dengan keluarga, sanak famili, sahabat dekat dan sahabat jauh, baik di lingkungan sekolah, apalagi di lingkungan sosial. Alhamdulillahirrabbilalamin. Inilah materi tentang silaturahmi yang kita pelajari hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua.
untuk mempererat hubungan kita dengan sesama manusia. Mari kita tutup pembelajaran ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.